Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore untuk hiring partner, judges dan juri, para instruktur, dan semua rekan-rekan yang hadir di sini. Kami dari Quimperpox pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang website yang kita buat bernama Peduli Lindungi Merchant CMS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Milah. Pendidikan terakhir saya adalah Sistem Informasi. Saya di sini bertanggung jawab membuat logic merchant approval, verifikator approval, unit testing, dan styling pada front end. Perkenalkan, nama saya Akbar Kurnia Hernadi. Background pendidikan saya terakhir adalah teknologi informatika. Di sini saya berperan sebagai full stack dan bertanggung jawab untuk error handling, kemudian untuk autentikasi user di bagian back-end, dan di bagian front-end saya bertugas mendetailkan untuk page pengelola akun QR dan juga detailnya. Perkenalkan, saya Farhat Yanuar, background pendidikan teknik komputer. Peran saya di sini sebagai full stack developer. Saya bertanggung jawab untuk di server itu pagination, terus user endpoint. Untuk di bagian front end itu saya mengisi template register. Perkenalkan, nama saya Givari Yusrul. Background pendidikan saya teknik fisika. Peran saya di sini sebagai full stack developer. Pada bagian back end saya bertanggung jawab di fitur user group, privilege, dan history. Pada front end saya bertanggung jawab di bagian user detail, user group, dan user group detail page, serta menghandle styling CSS di beberapa pages. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rayhan Robani. Pendidikan terakhir saya adalah SMK Kejuruan Analisis Kimia. Role di project ini, saya adalah seorang full stack web developer, dan di backend saya menghandle fitur CRUD kategori. Di front end-nya, saya menghandle CRUD kategori, styling HTML dengan CSS, layouting, dan menghandle beberapa pages. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama. Background saya teknologi pangan. Peran saya di sini sebagai full stack developer. Untuk di back end saya menghandle autentikasi user, OTP, aktivasi link, dan node mailer. Untuk front end-nya saya menghandle styling CSS dan loading button dan beberapa pages. Peduli Lindungi Merchant CMS adalah website untuk memudahkan merchant melakukan proses pendaftaran ke Peduli Lindungi, proses persetujuan dari verifikator, dan proses aktivasi merchant. Selanjutnya, kita akan melanjutkan demo website yang diawali dengan testing website ini. Sebagai info, kami menggunakan Jest untuk unit testingnya. Seperti yang terlihat di layar, kita melakukan 242 testing dan semuanya sukses dengan persentase 94%. Itu artinya sistem kita berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke sesi demo di website ini. Baik, saya akan menjelaskan untuk cara registrasi sebagai merchant di sini. Karena jika memang belum mendaftar, bisa mendaftar sebagai merchant dengan klik di sini. Kemudian isi nama lengkap, isi email, kemudian isi nomor handphone, lalu bisa memilih apakah Anda tenan di mall, gedung perkantoran, tempat wisata, perbelanjaan atau perbelanjaan lainnya. Di sini jika memilih iya akan muncul kategori tenan, atau jika memilih tidak, itu bisa muncul kategori saja. Saya memilih tidak. Ini saya isi untuk kategorinya. Dan di sini akan muncul subkategori juga jika memang non-tenant. Saya isi nama tempat, nama gedung, nama institusi pengampu, alamat, kode pos, provinsi, dan juga kotanya. Kemudian diklik daftar, dan kita menunggu untuk OTP-nya.
akan dikirim langsung ke email pengguna. Ini sudah masuk untuk kode OTP-nya. Kita isi kode OTP-nya, kemudian register. Setelah diklik register, akan muncul notifikasi email Anda sudah terverifikasi. Kami akan mengirimkan link aktivasi akun Anda untuk mengaktifkan akun Anda. Periksa email dalam kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam. Dan kemudian bisa kembali ke login untuk menunggu persetujuannya. Untuk verifikator kita bisa mulai dari login langsung, cuman kalau untuk mau daftar itu kita bisa daftar sebagai verifikator di sini, terus mengisi data, nama lengkap, email, nomor HP, terus instansi, dan kategori pengguna ini ada verifikator provinsi dan kabupaten kota. Kalau provinsi itu kita bisa pilih provinsinya, dan untuk kabupaten kota nanti ada kota yang pop up, kabupatennya di mana, kurang lebih begitu. Di sini kita langsung login aja. Oke. Di sini akan kelihatan nanti untuk user-user yang akan bisa di-accept. Kalau dari provinsi itu dia bisa kelihatan verifikator provinsi, dia akan bisa menerima untuk user yang dari kabupaten kota, dan untuk kabupaten kota itu dia tidak bisa mengakses kota-kota lain, jadi hanya kotanya dia aja gitu yang bisa di-accept, kurang lebih gitu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemokan verifikasi merchant level kota. Sebelumnya, Akbar mendaftar sebagai merchant Kota Semarang. Coba kita login terlebih dahulu dengan verifier Kota Bandung. Di sini kita dapat lihat daftar akun merchant yang telah mendaftar. Namun kita tidak dapat melihat akun yang Akbar daftarkan di dalam aplikasi. Kita akan keluar akun dan akan login dengan akun verifier Kota Semarang. Kita dapat lihat ini adalah akun-akun yang mendaftar sebagai merchant Kota Semarang, dan kita dapat melihat di sini terdapat akun yang Akbar daftarkan. Kita dapat menggunakan beberapa fitur, yaitu fitur detail untuk melihat detail dari merchant yang mendaftar. Setelah itu ada fitur tambah, yaitu fitur yang dapat memverifikasi akun-akun dari merchant yang mendaftar. Di sini juga muncul pop-up untuk pop-up yang dapat kita gunakan untuk meng-approve merchant, dan fitur hapus yang dapat kita gunakan untuk menghapus merchant yang mendaftar. Kita akan coba tambah merchant yang mendaftar beberapa saat. Data setelah terapprove atau terverifikasi, dan data yang diverifikasi telah hilang dari daftar akun merchant tersebut yang mendaftar. Setelah proses approval dari admin, maka akan di-send notification untuk mengaktifkan akun agar merchant yang sudah didaftarkan dapat login ke situs website Peduli Lindungi dengan tinggal mengeklik link yang sudah dikirimkan melewati Gmail kepada akun yang sudah register. Ketika sudah kita klik linknya, kita akan mendapatkan notification dari Peduli Lindungi, akun Anda sudah aktif. Maka kita bisa langsung login untuk mengecek apakah akunnya sudah bisa dimasukkan atau tidak.
Setelah login berhasil, maka kita dapat bisa mengakses situs website Peduli Lindungi dan melihat detail QR code kita. Coba. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cek status dan forgot password. Nah, di sini saya sudah menyiapkan email yang belum teraktivasi oleh verifier. Nah, ini nggak bisa masuk, jadi kita harus periksa status dulu di sini. Kita cek. Nah, ternyata email ini masih menunggu proses persetujuan akun. Saya sudah siapkan email yang sudah disetujui oleh verifier. Nah, ini sudah aktif, jadi bisa di login. Nah, misalnya passwordnya lupa dari email ini, bisa klik lupa password. Lalu dia akan mengirimkan email ke email ini. Nah, ini emailnya sudah terkirim. Nah, bisa dilihat di inbox sudah ada emailnya untuk proses forgot password atau mereset ulang password yang baru. Kita bisa membuat password baru di sini. Ya, admin. Password berhasil diubah, lalu email yang tadi bisa login kembali. Pada workflow aplikasi kami, pertama, user melakukan request terhadap server melalui web client, di mana server akan berinteraksi ke database dan memberikan respon yang sesuai. Di sini juga sistem kami menggunakan Redis sebagai database sementara ataupun caching. Oke, di sini tech stack backend yang kami gunakan adalah Node.js sebagai runtime environment untuk JavaScript, dan Express itu framework dari Node.js untuk membangun aplikasi dari sisi backend. Terus ada Course sebagai security untuk request aplikasi web yang kita miliki. Dan ada Bcrypt Hash, itu kita menggunakan sebagai enkripsi dan dekripsi password. Ada JSON Web Token untuk mengirimkan data yang dapat diverifikasi, dan kita menggunakan Redis sebagai cache untuk penyimpanan data sementara, dan node mailer itu kita gunakan untuk mengirimkan email kepada pengguna. Untuk unit test, kami menggunakan framework Jest, dan database kita untuk berinteraksi dengan database itu kita menggunakan Sequelize, dan untuk sistem manajemen basis datanya kita menggunakan PostgreSQL. Pada app ini, tech stack front-end yang kami gunakan, yaitu yang pertama, React.js, yaitu library building user interface untuk tampilan website. Yang kedua, Axios, digunakan untuk menampilkan data dari API. Yang ketiga, React Router, yaitu modul yang digunakan untuk melakukan proses navigasi SPA. Yang keempat, Bootstrap, yaitu library framework CSS yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan website. Yang kelima, Sweet Alert, yaitu berfungsi untuk menampilkan pesan dan informasi kepada pengguna. Yang keenam, Bootstrap Alert, yang digunakan untuk menampilkan pesan dan informasi kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah React Redux, yaitu JavaScript library yang digunakan untuk manajemen state. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.